Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 13 Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita hari ini. Mohon maaf saya suaranya masih agak serak-serak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini tinggal Bu Kostini yang belum hadir ya, dan juga dua orang PP kita ya. Kita tunggu sambil jalan ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga kesempatan hari ini kita bisa kembali ya untuk kegiatan kita, yaitu ruang kolaborasi ya untuk modul 2.3 di sesi yang kedua ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita buka dengan doa dulu ya. Siap Bapak. Memimpin Bu Amin ya. Nanti saya akan mengaminkan Bu Amin. Bu Amin silakan. Amin. Saya akan mengamini Bu Amin hari ini. Amin. On cam Bu. Ya, on cam. Ya Pak. Oke ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya, guru dan semuanya yang ini alhamdulillah terlihat bersemangat. Marilah sebelum kita rukol di siang hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga bisa memberikan kelancaran pada rukol siang hari ini. Sampun Bapak, matur suwun. Oke, nggih. Amin ya. Amin. Sudah kita aminkan doa dari Bu Amin ya. Dan mudah-mudahan lancar Bapak Ibu sekalian ya. Lancar itu termasuk koneksinya lancar itu kan. Karena daring itu kan koneksi sangat-sangat penting gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kabarnya sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wajahnya juga ceria-ceria ini. Meskipun tanggal tua ya. Tinggal berapa hari lagi gitu ya. Bapak Ibu sudah membuka link rekaman yang tak berikan kemarin tadi pagi? Sampun. Ya itu. Gimana reaksinya melihat rekaman coachingnya? Oh yang kelompok 1 itu kerekod dari awal aja Pak Hartono. Oh iya, saya mau matur itu. Betul, jadi memang yang kelompok 1 seperti itu, nanti tolong diedit ya Bu, kan data editor gitu, diambil yang aja gitu ya. Karena yang di kelompok 1 itu kan semua itu rekaman kami itu ke BBGP kan sejumlah waktu yang diperlukan kan gitu. Nah, semua begitu yang di kelompok 1. Maka Bu Yeni dan Pak Marsono yang kelompok 1 yang biasa ngedit gitu. Kayaknya tadi saya pas buka pagi loh, 3 jam gitu. Ya diambil ke tengah-tengah gitu aja. Pak. Oke, yang lainnya yaitu bahan evaluasi kita lah saya yakin. Karena hari ini nanti yang akan kita lakukan adalah praktek kucing ya. Praktek kucing, kemudian itu nanti yang kita unggah yang hari ini Bapak Ibu ya. Yang kita unggah yang rekaman hari ini, yang kemarin itu hanya latihan aja ya. Nah, Bapak Ibu coba tapi kelompoknya enakan sama kemarin atau kita rubah Bapak Ibu? Sama Pak. Sama saja ya. Oke, berarti saya membuat kelompok baru dong Pak lah latihannya dengan yang kemarin kok terus dirubah. Masa saya dengan Pak Anang mau dengan Bu. Iya kayaknya gitu sih ini makanya. Angel.
Kula mboten nih kula. Kita masih menunggu yang kita tunggu Bu Kostini ya. Dan yang bisa ngatasi ya Guru Pak Anang itu kok. Lalangnya. Katanya siap gitu, Pak. Oh siap, oke. Siap tapi belum hadir ya. Nah, Yang jangan-jangan satu ya Mamin. ora siape gur karo Pak Anang tok ketoke. Oke, saya share screen Bapak Ibu. Bentar. Bentar ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Bentar. Tadi siapa nih hadir ini? Bu Kostini dan Bu Nur Cahaya. Oke, berarti semua sudah lengkap Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Bu Selamat, suaranya bocor, Bu. Bu Selamat ya yang bocor ya? Kenapa, Pak? Suaranya bocor. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ketemu ya di kesempatan siang hari ini dan kita langsung masuk ke ini Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita coaching untuk supervisi akademik ya. Dan hari ini kita sesinya praktek gitu. Tadi kita sudah berdoa, salam dan bahagianya sudah. Ini saya kira nggak perlu ya. Identitas modul kan kemarin sudah tak sampaikan. Ice breaking-nya masih semangat kok ini kok. Ini tak lewati aja. Nah, kembali kita mengingatkan ini Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran kita yaitu CGP dapat mempraktekkan alur percakapan kucing Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan kucing yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Oke. Kemudian agendanya ini ya, pembukaan, aktivitas sesi, dan juga penutup. Ya Bapak Ibu. Kemudian ini skenarionya Bapak Ibu. Kita sudah di sini, pembukaan sudah, penjelasan tujuan ini. Instruksi nanti 5 menit, praktek kucing 30 menit. Pengisian lembar refleksi kucing 10 menit. Penyampaian hasil refleksi ya, kemudian penguatan. Kemudian nanti informasi tahapan belajar selanjutnya dan penutup Bapak Ibu. Nah ini kesepakatan belajarnya saya kira masih sama dengan yang kemarin ya. Karena ini adalah lanjutan dari kemarin ya. Menyalakan kamera, kemudian aktif ya, matikan mic, hadir sepenuhnya, hargai waktu, maksimalkan kolom chat dan buat catatan, raise hand ketika akan mengajukan pertanyaan. Gangguan teknis adalah hal yang biasa ya. Kemudian belajar dengan penuh bahagia. Ya, itu.
Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan praktek kucing ya. Saya ingatkan ini Bapak Ibu. Sekali lagi, kemarin kita sudah bicarakan apa itu ya. Prinsip kucing itu kan ada kemitraan, ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi kan gitu ya. Kemudian kompetensi seorang coach itu kan harus hadir penuh gitu kan. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian mendengarkan secara aktif gitu ya. Dan juga mendengarkan dengan rasa gitu kan. Nah, Bapak Ibu, praktek kucing ini dilakukan berkelompok terdiri dari 2 CGP ya. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan sebagai kuci ya. Topik atau hal-hal yang akan dijadikan bahan percakapan kucing merupakan situasi sehari-hari ya. Jadi situasi sehari-hari Bapak Ibu baik sebagai pribadi guru maupun topik-topik yang sederhana. Nanti masing-masing CGP melaksanakan praktek kucing itu selama 15 menit Bapak Ibu. Sehingga 15 menit kali 2 sehingga nanti di boardnya, di breakout room-nya ada waktu 30 menit ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu mengisi jurnal refleksi. Jurnal refleksinya nanti kita isi di main room Bapak Ibu ya. Kemudian tadi praktek di itu sudah ya. Salah satu peserta, ini nanti tak rekamnya saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti, tapi tolong Bapak Ibu nanti mengingatkan, direkam belum, nanti tolong diingatkan saya. Jadi saya karena saya membuka 5 room kan ini, ya. Sehingga nanti tolong ketika belum direkam, tolong juga sampaikan ke saya. Ya. Nah, hasil rekaman hari inilah yang diunggah di LMS Bapak Ibu. Ya. Sehingga kami nanti menilai sebagai coach-nya kan gitu. Kemudian tolong diingat ini refleksinya sama seperti kemarin ya, nanti dipresentasikan ini. Bapak Ibu nanti mempresentasikan. Harapannya ya sudah lebih baik dibandingkan dengan sesi latihan yang kemarin Bapak Ibu. Oke. Kelompoknya karena masih sama ya kita buat sama ya. Kelompok 1 Pak Marsono, Bu Yeni, Bu Kostini, Bu Amin, Bu Sela ya tadi ya. Kata bagus Ibu Sela. Selamat ya. Kemudian Bu Nur Sinta, Pak Anang, Pak Agus, kemudian Bu Desi dan Bu Ratri Dian. Untuk Bu Ratri Dian mungkin hari ini juga belum bisa ya. Sehingga nanti ya nanti saya tak komunikasi dengan Bu Desi, Bu Ratri ya. Tapi harapannya hari ini Bu Ratri nanti bisa ditemani oleh PP kita ya. Nanti Bu Nur ya. Dan Bu Venus nanti juga bisa menemani di kelompok 5 gitu. Untuk belajar di sana ya. Karena ini harus sama-sama dengan CGP sehingga ya nanti saya komunikasi dengan Bu Ratri kapan akan melakukan prakteknya. Sehingga nanti yang jelas sebelum due date ya. Sebelum due date untuk unggah tugas ruang kolaborasi ini. Oke, saya kira begitu. Ini ya. Kemudian rubriknya kemarin juga sudah saya sampaikan, tolong dilihat betul ya, sehingga nanti yang dinilai itu adalah dasar kami adalah menggunakan rubrik ini gitu. Ya. Dasarnya menggunakan rubrik ini Bapak Ibu. Nah, akhirnya selamat melakukan praktek kucing ya. Jadi praktek kucingnya 30 menit, pengisian lembar refleksinya 10 menit ya. Sehingga nanti 40 menit. Apakah nanti itu di board atau di mana tidak ada masalah, tapi yang jelas praktek kucingnya adalah 30 menit Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan silahkan dulu. Silahkan kalau ada resen. Oke Bu Yeni. Karena kelompok 1 nanti full, berarti nanti ya Pak, dipotong pas bagian kita praktek coaching yang untuk diupload itu. Iya betul. Jadi jenengan nanti bisa mengedit ya. Setelah rekamannya ada, nanti bisa mengedit yang praktek kucing berdua itu aja gitu. Siap. Yeah. Oke. Yang lain kalau ada silakan dulu.
Kalau nggak ada, tak hentikan berbagi ya. Bu Yani masih ada? Masih Pak. Oke. Untuk apa namanya materi coachingnya itu karena kita bergantian nggih secara itu 2 arah coach sama coachee. Apakah temanya boleh sama atau harus berbeda? Kalaupun sama itu bukan suatu kesengajaan ya. J, cuma penyelesaiannya beda Pak. Nah, ya, artinya kalau sama itu bukan satu kesengajaan. Sekarang kan topiknya kan bebas gitu ya. J. Bebas yang jelas bukan ayo podo web ben gampang itu maksudnya bukan seperti itu kan gitu. Bukan. Ya. J. Oke. Berarti J. J Pak Ar. Ya. Oke, makasih. Kalau sudah nggak ada, silakan Bapak Ibu yang selain Pak Marsono dan Bu Yeni bisa keluar dari room ini ya. Kemudian untuk Bu Vinus dan Bu Nur ya, bisa menemani Bu Desi ya di kelompok 5. Bu Desi, mana Bu Desi nih? Halo Bu Desi. Bapak. Halo. Ini karena Bu Ratri kan belum mungkin untuk coaching ya. Tadi saya sudah komunikasi, sehingga nanti mungkin ketika sudah di rumah nanti komunikasi dengan saya, nanti saya buatkan room, kemudian kita rekam gitu ya. Gitu ya Bu Desi ya? Nah, sehingga hari ini penjenengan bisa latihan dengan Bu Nur saya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Berarti Oke, kalau nggak ada silahkan keluar dari sini. Bapak bertanya. Ya. Oke. Berarti yang diunggah nanti yang saya sama Bu Ratri nggih? Iya, kan harus sama-sama CGP. Oke. Oke, berarti silakan Bapak Ibu keluar, kemudian kembali ke LMS, kemudian masuk grup, masuk kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah. Saya mulai kelompok 1 dulu ya, karena biar sih. Iya, enggak. Duluan, Pak. Enggak apa-apa, langsung aja. Oh gitu, J. Ya, langsung aja enggak apa-apa. Oke, Pak. Pak Marsono, siap nggih? Belum. Oh, belum. Jaringan, oke. Bismillah, mudah-mudahan. Sudah kah? Ready, Bos? Belum. White. Menerke awak dulu. Oke. Saya kelompok 2 punya rekam ya sebentar ya. Tanya Pak Ar, itu 15 menit itu untuk satu kali coaching atau untuk satu orang? Untuk satu orang 15 menit itu. Oh, okay. Berarti 30 menit ya. 30 menit makanya. Ini 15 menit saya, 15 menit jenengan gitu nggih? Ya. Tes suara bagus mboten, Pak? Bagus. Saya? Bagus. Sip. Berarti aman. Kita rekamnya dulu, Pak. Oke. Padahal kemarin ya sama saja loh kok ini kok. Ini sudah mulai mendung. Mudah-mudahan tidak menghambat. Oke, bismillah. Mulai ya. Pak Bos. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang praktek coaching model Tirta dari kelompok 1. Kasusnya adalah di sini saya sebagai coachee, kemudian Bapak Marsono sebagai coach. Di sini saya punya masalah bahwa saya di sini adalah seorang guru teknik komputer dan jaringan, di mana akhir-akhir ini tuh siswa saya itu mengalami
penurunan atau antusiasme terhadap pembelajaran itu menurun. Sehingga mengakibatkan pengumpulan tugas itu hanya sekitar 50-60% saja dari satu kelas yang saat itu harus mengumpulkan. Yang sisanya 40% atau 50%-nya dikumpulkan di hari berikutnya. Nah, dari ini kita akan melaksanakan saya posisinya sebagai Koci, kemudian Pak Marsono sebagai coach-nya. Selamat siang Pak Marsono. Siang Bu Yeni. Wah, ini kok janur gunung. Ada apa ini, Bu? Iya nih Pak, boleh minta waktunya mboten nih, sekitar 15 menitan lah, pengen ngobrol-ngobrol aja, sharing. Boleh banget Bu. Ini kebetulan saya juga longgar, ini sedang jam kosong. Ini sedang tidak mengajar juga. Oke, monggo, ada apa ini? Thank you. Gini loh Pak, saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa antusiasme siswa saya terhadap pembelajaran itu menurun kan gitu. Akibatnya kan ada beberapa siswa ya 40%-an lah, 40% itu tidak bisa hari itu juga mengumpulkan tugas, mereka butuh waktu di hari berikutnya. Kira-kira gimana ya Pak penyelesaiannya itu? Iya, tadi siswa Bu Yeni itu hanya ada berapa persen gitu yang mengumpulkan tugas. Nah ini kalau menurut Bu Yeni sendiri ini apa yang diharapkan dari apa yang akan kita diskusikan, apa yang akan kita obrolkan ini? Ini apa yang diharapkan ini, Bu? Ya, harapan saya dari obrolan kita ini, saya menemukan solusi terbaik, Pak. Sehingga apa yang saya rasakan saat ini itu benar-benar keluarlah, problemnya keluar gitu. Ada solusi terbaik begitu, Pak Marsono. Gitu nggih. Jadi gini Bu Yeni, nek menurut Bu Yeni sendiri ini hal apa sih yang paling siswa itu yang membuat siswa Bu Yeni ini kurang antusias dalam pembelajaran? Jadi dalam kurang antusiasnya itu disebabkan oleh apa gitu, Bu? Kalau saya dalami itu gini ya Pak, jam produktif saya itu kan panjang ya. Satu mapel itu minim itu 6 jam pelajaran, itu minim. Oh, 6 jam ya? Iya, 6 jam itu di satu mapel yang sama. Sedangkan saat ini tuh kita belum masuk ke praktek. Jadi masih teori. Saat ini tuh saya tuh merasa sepertinya kok anak-anak boring ya dengan KBM saya kan gitu. Karena saya masih teori, jadi masih banyak yang perannya tuh banyak di sayanya gitu loh. Siswa saya tuh belum terlalu aktif kan itu. Betul. Ya kan, akibatnya kan kalau teori itu biasanya kepusnya itu tugasnya banyak gitu loh Pak. Karena kita kejar besok biar prakteknya bisa selesai kan. Nah, saya melihatnya kok gitu nggih. Jadi 6 jam kebetulan ini awal-awalnya masih teori nggih. Jadi untuk prakteknya masih begitu. teori. Lah, kira-kira ini nek Bu Yeni, dari Bu Yeni sendiri apa saja yang dapat membuat siswa itu antusias dalam pembelajaran? Kan tadi masih sebatas teori gitu. Dan ini kira-kira yang menyebabkan siswa itu antusias itu apa nek masih untuk teori itu? Kalau saya tuh berpikirnya gini Pak, berarti kalau anak-anak boring itu berarti KBM saya kan kurang menarik ya. Maksudnya tidak menyenangkan. Iya, kurang kan gitu. Saya tuh menginginkan KBM saya itu asik dan menyenangkan gitu loh. Iya, asik dan menyenangkan sehingga harapannya kan siswa menjadi aktif lagi kan gitu. Ya, yo setuju banget toh Bu ya. Ini memang KBM pembelajaran itu kan memang harus menyenangkan.
Iya, harus mengasihkan gitu loh. Jadi betul. memang jadi siswa ben nggak boring dan lain sebagainya. Gitu Bu Yeni, setuju saya. Iya, karena kalau guru center terlalu guru center itu kan juga ndak bagus juga ya Pak, karena Mm-mm. untuk apalagi dengan model kurikulum yang sekarang kan gitu. Hmm. Lah ya, Bu Yeni, jadi gini, kira-kira yang masih bisa ditambah enggak Bu Yeni untuk sumber belajarnya atau apa gitu? Sumber belajar. Nggih, Sumber belajar saat yang ini yang dipakai digunakan, gitu ya? yang Nah, digunakan apa ini? yang pasti yang pertama itu, buku paket tuh ada Pak. Hmm? Setiap mapel di kami itu buku paket ada. Itu dari negara atau beli sendiri atau pripun itu? Kalau buku paket itu dari negara. Dari pemerintah ya? Ya, dari pemerintah itu kan wajib. Kemudian Mm-mm. modul ada. Terus apa namanya? Di modul kan biasanya kita buat LKPD kan. Iya. Nah, LKPD. Dan LKPD-nya itu biasanya dibuat MGMP sekolah atau gimana LKPD ini? Kalau di kita bikinnya tingkat sekolah, Pak. Oh, di tingkat Ya, sekolah. jadi misalnya guru produktif di mapel kami gitu nggih, di jurusan Mm-mm. kami itu kita bareng-bareng gitu konsep modulnya seperti apa, nanti LKPD-nya seperti apa, seperti itu. Sebenarnya anu Pak Marsono, Mm-mm. dari selain sumber itu sebenarnya ada beberapa sih yang dari internet pun juga ada, cuma masih tak Mm-mm. batasi. Hmm. Gitu loh. Saya masih anak-anak itu boleh browsing tetapi hanya blog atau apa namanya dari ahli-ahli aja gitu. Jadi belum ke semua gitu. Jadi masih teks saja, literasi aja Hmm. yang dijadikan sumber belajar kan gitu. Oh, gitu ya. Nah, kira-kira masih bisa enggak untuk sumber belajarnya masih bisa ditambah enggak ini? Sumber belajar selain tadi yang sudah jenengan sebutkan tadi buku paket, modul dan LKPD. Iya, Masih bisa enggak ditambah? kalau versi saya kok mengikuti zaman nggih Pak Marsono. Mm-mm. Karena generasi Z tadi kan gitu. Gen Z. Iya Gen Z itu istilah anak sekarang yang apa-apa harus digital kan gitu. Kalau dari sumber belajar tuh saya tuh pengen nambah lagi, kan masih ada tuh konten-konten YouTube misalnya, Hmm. kemudian TikTok, Instagram itu untuk jurusan kami banyak ternyata Pak. Untuk Hmm. jurusan produktif TKJ itu, apalagi mapel yang saya ampu itu ternyata banyak dan saya berencana itu menjadi salah satu solusi kan gitu loh, bukan hanya Hmm. buku paket, modul, kemudian blog atau pendapat ahli, tetapi dari konten-konten YouTube dan TikTok, Instagram itu bisa juga dijadikan sumber belajar siswa biar anak-anak itu juga ndak boring kan akhirnya kan gitu. Ya, cocok sekali, Bu. Betul. Jadi, saya yakin dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar ini tentunya ini akan membuat murid-murid ini kan antusias dalam pembelajaran. Terlebih tadi nggih, generasi Z, Gen Z itu sekarang itu anak-anak itu mereka lebih aktif, lebih kreatif untuk konten-konten TikTok ataupun konten-konten di Instagram-nya gitu kalau anak-anak bilang sekarang itu bukan lagi Instagram tapi Instagram jadi nggih gitu. Betul Jadi betul betul, jadi Pak. dengan apa yang sudah dilakukan tadi. Jadi sekarang apa rencana Bu Yeni untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas tadi itu rencananya apa ini kira-kira? Kalau solusinya nanti berarti kan harus ada plan nggih, plan Iya. saya nanti apa, Nah, rencana jadi ke depannya rencananya apa apa? kan gitu. Nggih, rencananya apa jenengan gitu? Yang pasti kan perencanaan pembelajarannya dirubah dulu, Pak. Hmm. Karena apa? Karena belumnya tadi bagaimana membuat pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak ini kan ada. Ternyata di Iya. situ itu
banyak sekali variasi bagaimana membuat pembelajaran itu menarik, bagaimana pembelajaran itu berpusat pada siswa. Kemudian dengan adanya speaking, mindfulness, nah seperti itu mungkin bisa diterapkan di pembelajaran saya. Kemudian tadi sumber belajarnya harus saya tambah, bukan dirubah, tetapi ditambah. Ditambah, betul. Ditambahkan dari tadi konten-konten YouTube atau video pembelajaran YouTube itu ternyata banyak sekali. Apalagi di PMM itu ternyata banyak, Pak. Apalagi yang produktif itu ternyata wow, luar biasa. Kemudian TikTok, Instagram itu bisa dipakai sebagai sumber belajar juga. Kemudian yang terkait dengan tadi apa namanya siswa yang mengumpulkan tugas tadi yang sekian persen itu kan jadi terkendala. Berarti kan saya harus mengevaluasi tugas saya itu harus bagaimana tanpa mengurangi esensi tujuan pembelajaran saya kan gitu. Mungkin dengan cara mengurangi jumlahnya, tetapi tidak keluar dari esensi tujuan pembelajaran loh Pak. Tetap itu harus tercapai kan gitu. Harus sesuai tracknya. Jadi tujuan pembelajaran harus tetap tercapai. Betul. Kemudian mungkin dengan ini produk akhir itu berarti apa yang nanti ditampilkan siswa pada saat menyelesaikan pekerjaan itu bisa bervariasi ya sesuai siswa itu kan kadang ada yang saya pengennya tugas saya dipresentasikan dengan menggunakan misalnya PowerPoint misalnya atau saya menggunakannya Canva Bu, saya pengennya presentasi saya berbentuk video. Nah itu mungkin nanti saya bisa menggali di situ. Berarti nanti produk akhir proyeknya itu bisa bermacam-macam kan gitu. Gitu Pak Marsono. Kira-kira pripun itu kalau versi jenengan? Iya, yo setuju banget. Jadi tadi nek tak hitung itu ada berapa rencana tadi, ada 1 tadi pembelajaran harus direvisi terus yang kedua tadi apa nambah sumber belajar, terus yang ketiga tadi apa Bu? Ketiga tadi Nino tugasnya harus tugasnya harus dievaluasi ulang kan gitu. Ya oke. Terus yang terakhir tadi ya mudah-mudahan dari semua rencana itu nanti berjalan dengan baik. Dan yang ini yang terakhir gini komitmen Bu Yeni dengan apa yang direncanakan ini terus pundi ini bagaimana Bu? Namanya komitmen itu kan harus segera ya Pak, dan itu harus berulang-ulang, nah, tidak boleh keluar dari komitmen kan gitu. Berarti ya harus cepatnya, continue, harus cepatnya. Yang pasti yang ya tadi rencana saya yang 4 itu harus segera dilaksanakan dan saya tidak boleh kendor kan gitu. Harus itu, tetapi tetap ada di setiap pelaksanaan itu harus ada evaluasi Pak. Biar menjadi lebih baik lagi. Oke. Sip Bu Yeni, mantap. Jadi saya di belakangmu. Saya mendukungmu. Yes. Jadi mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, berjalan sesuai harapan gitu ya. Amin. Thank you loh Pak Marsono atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya alami itu tidak akan terulang lagi. Dan semoga kita tetap menjadi guru yang selalu diinginkan dan dikangeni oleh anak-anak kita. Oke. Sukses Bu Yeni. Amin. Terima kasih. Sukses juga buat panjenengan. Siang Pak Marsono. Siang Bu Yeni. Sudah 15 menit belum? Sudah ya. Sudah. Berarti apa langsung ke jenengan? Langsung aja. Oke, baik. Improve-nya jenengan dulu atau saya? Jenengan improve sekalian. Saya improve-kan ya. Tadi pasif pembelajarannya ya. Iya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan praktek coaching yang kedua. Di sini saya adalah sebagai coachnya, kemudian Pak Marsono sebagai coachingnya. Kasus di sini adalah ada siswa dari Pak Marsono yang kurang aktif di dalam pembelajaran bahasa Inggris yang beliau ampu. Sehingga Pak Marsono merasa bagaimana ya Bu nanti kalau siswa saya tuh sekiranya menjadi ketinggalan di dalam pembelajarannya. Demikian kasusnya, inilah adalah obrolan kami sebagai coach dan coachingnya. Iya. Siang Bu Yeni. Siang Pak Marsono, ada apa ini tumbenan menghubungi diri saya? Mohon maaf nih mengganggu waktu nih sebentar. Nih. Oh, dan kebetulan free Pak saya Pak. Bisa sharing-sharing sebentar ya. Siap, siap. Gini loh Bu Yeni. Saya itu ini lagi sedih, khawatir. Aduh. Ini khawatir ini karena ada siswa saya ini tertinggal dalam pembelajaran nih. Gitu loh Bu. Oke. Berarti gini Pak, ini obrolan kita ini nanti apa ini tujuan ini? Harapannya apa ini dari obrolan kita berdua ini nanti? Saya berharap nanti dari obrolan kita nanti ada solusi yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari obrolan kita. Walaupun singkat tetapi saya harapkan nanti ada hasil yang bisa saya tindak lanjuti gitu Bu. Siap. Tadi intinya gini ya Pak, jenengan kan mapelnya bahasa Inggris nggih? Iya, saya mapel bahasa Inggris. Bahasa Kebetulan Inggris. mengajar di Kemudian kelas 12. Di bahasa Inggris itu kan menjadi pembelajaran yang harusnya menyenangkan karena pembelajaran baru kan gitu nggih. Tadi tapi di jenengan tadi kasusnya saya merasa kok ada siswa saya yang tertinggal pembelajarannya. Kira-kira menurut Pak Marsono itu faktornya apa nggih yang menyebabkan siswa tadi satu atau mungkin beberapa Pak ini Pak siswanya Pak? Iya, beberapa ini malah. Beberapa siswa yang kira-kira faktornya nopo nggih faktor yang menyebabkan anak ini kok ketoke mengkhawatirkan nih bisa tertinggal pembelajarannya kan begitu. Nggih. Ya maksud saya beberapa di sini tuh memang ya tidak separuh, itu juga tidak, hanya beberapa saja lah. Nah ini menurut analisa awal saya ini anak tersebut itu tidak percaya diri, nggak pede. Terus yang keduanya itu ada beberapa siswa memang yang tidak tertarik dengan materi pelajaran saya gitu. Jadi ya saya gimana ini? Jadi saya harus mengumpulkan siswa-siswa ini dan memberikan pengarahan dengan siswa yang nggak pede ataupun yang tidak tertarik pelajaran tersebut gitu Pak. Berarti langkah Pak Marsono dengan pendekatan ke anak-anak itu untuk menggali permasalahannya apa gitu nggih? Iya. Sudah dilaksanakan belum itu atau baru mau direncanakan? Iya. Jadi mungkin murid saya atau siswa saya itu jadi memiliki salah satunya juga penyebab itu kesulitan belajar ataupun apa nih karena bahasa Inggris itu kan bahasa asing dan bukan apa nih. Jadi ada yang beberapa siswa memang mungkin
tidak menarik untuk siswa tersebut. Jadi kesulitan belajar mereka kesulitan dalam membaca materi bahasa Inggris dan juga tidak terbiasa di rumah itu mereka juga tidak terbiasa membaca teks-teks dalam bahasa Inggris gitu, Bu. Sampun komunikasi sama orang tuanya, Pak. Memang kondisinya seperti itu, nggih? Iya. Jadi sementara ini beberapa siswa sudah saya komunikasikan juga. Kebetulan kan ada grup WA dengan di paguyuban itu juga ada grup orang tua siswa, itu juga sudah saya komunikasikan. Juga sudah saya minta untuk pendampingan ketika di rumah karena jelas siswa itu kan di sekolah itu kan hanya 8 jam, sementara di rumah kan berarti 16 jam lebih lama gitu. Iya. Kemudian rencana yang lain, Pak, itu tadi kan sudah ada step-stepnya, bagus loh, padahal lewat WA, maksudnya koordinasi dengan orang tua, kemudian manggil anak lagi kan gitu, manggil anak, pendekatan personal dan lain sebagainya. Yang lain, Pak Marsono punya trik and trip lagi enggak? Bagaimana bahasa Inggris itu nanti menjadi mata pelajaran yang menyenangkan bagi mereka kan gitu. Akhirnya mereka menjadi fokus dan tertarik kan gitu. Ya, saya kadang juga ini memberikan penguatan positif pada murid saya agar ia berpartisipasi dalam pembelajaran. Jadi penguatan positif di sini saya ngasih support ke anak-anak bahwasanya bahasa Inggris itu bahasa global yang sangat penting, terlebih di era sekarang ini globalisasi. Bahasa Inggris itu kan bahasa yang utama, bahasa nomor 1 di global gitu. Jadi saya juga mengajak murid saya untuk mengerjakan tugas-tugas itu secara berkelompok agar ada antusias tersendiri begitu. Setuju loh, Pak, karena saat sekarang tuh bahasa Inggris tuh ya bukan lagi seperti yang dulu kan gitu, menjadi bahasa asing yang sulit kan begitu. Sekarang itu bahasa hampir-hampir apalagi perusahaan-perusahaan besar itu kan hampir semua menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa mereka sehari-hari. Cocok loh, bagus loh Pak, jenengan sudah itu, kemudian ke orang tua pun juga sampai ke orang tua pun juga ada apa namanya step kegiatannya kan gitu. Nah dari sini Pak Marsono komitmennya apa ini? Biar itu nanti secara kontinu kan gitu kan? Secara kontinu itu kan berjalan dengan baik dan akhirnya satu kelas itu menjadi kelas yang benar-benar good kan gitu. Iya. Ya, jadi untuk komitmen saya, jadi dari beberapa rencana yang sudah saya utarakan di atas tadi, ini saya akan mulai memberikan tadi penguatan positif pada murid saya, terus juga berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya juga akan mulai memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid. Terus saya akan menjadwalkan ini yang paling penting. Jadi ada koordinasi, ada penjadwalan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajar murid saya. Karena kalau ada koordinasi dengan orang tua ini jelas akan sangat membantu perkembangan siswa tersebut gitu, Bu. Bagus, cocok Pak. Sip. Mulai kapan nih? Mau mulai sekarang, minggu depan, ataukah bulan depan? Ya, yang jelas ini segera mungkin saya akan mulai melaksanakan rencana tersebut ya. Saya agendakan minggu depan. Jadi rencana-rencana tadi saya fikskan dulu, saya tata, saya konsultasikan untuk penguatan saya lah, baru insya Allah minggu depan ini baru bisa saya laksanakan. Gitu. Lebih cepat, lebih baik. Baik. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan rencana panjenengan berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Kemudian apa yang jenengan resahkan tadi
Yes. sudah tidak terjadi lagi. Harapannya kan begitu, Pak. Iya, nggih. Ya, terima kasih banyak penguatannya Bu Yeni. Semoga Sami-sami. apa yang saya rasakan tadi dengan obrolan kita ini ya paling tidak ada pencerahan. Gitu nggih. Thank you so much. Sama-sama. Masih ada lagi mboten ini? Ataukah sudah, wah lego banget ini saya Bu Yeni kan gitu. Akhirnya solusinya terpecahkan. Ya, perasaannya sudah lega ini. Lego dengan apa yang saya Alhamdulillah. alami tadi gitu nggih Bu. Jadi nggih terima kasih atas support ya. Sama-sama Pak Marsono. Nggih. Thank you nggih sudah mau berbagi. You're welcome. Kan bahasa Inggris jadi ya you're welcome dong sambil belajar bahasa Inggris. Oke. Sudahkah ini 30 menit? Sudah Ibu. Sudah. Berarti Sudah, tinggal menunggu Pak Hartono nggih. Iya. Saya itu kok salah-salah terus ya kok Pak Hartanto. Padahal Pak Hartono loh ya. Pak Hartanto, Pak saya sing salah. Pak Hartanto. Bener Pak Hartanto kan? Kok Pak Yes. Hartono jadi kan? Iya, saya kira teman saya yang Pak Hartono ada. Ini sudah nggih, berarti nanti rekamannya kita ngambil tadi sampai jenengan selesai itu atau dipotong-potong, Pak? Itu sing kita belum tahu nanti tanya Pak Har saja. Apakah Tapi nek anune ya harusnya 30 menit itu yang kita upload kan gitu kan, enggak mungkin saya tok gitu loh. Saya pas jadi koci tadi sama jenengan yang coach, berarti kan harusnya namanya satu kelompok kan berbagi peran tadi kan begitu. Ngoten nggih? Iya. Iya, alhamdulillah sinyale jos. Iya. Tadi ono tukang ngamen tadi masuk ora ya? Astagfirullah. Enggak masuk. Ini padahal ini kan saya sinyalnya sama dengan kemarin. Kemarin tuh katanya jenengan putus-putus. Ini aman-aman saja. Tapi nek yang ini boten, beda sama yang kemarin. Enggak, kemarin juga saya menerima dari cucu Pak Hartanto itu. Kadang itu putus loh. Ini alhamdulillah lancar-lancar aja. Ini wis sudah mulai turun hujan. Oke, kalau mati belum. Kita benar fix sudah 30 menit, Bos? Fix, sudah. Oke. Izin sebentar ya. Iya, siap. Halo Pak R. Sudah selesai ya Pak Marsono ya? Sudah ya Pak. Tadi sudah gantian juga saya coachnya, Bu Yeni coachnya, terus gantian gitu. Oh sekalian tanya Pak R. Nanti untuk yang diunggah itu full 30 menitnya atau dipotong Bu Yeni sendiri, yang saya sendiri atau terus bunti Pak? Yang 30 menit Pak. Oh yang 30 menit berarti saya dan yang Bu Yeni dijadikan satu gitu nggih. Iya. Nggih, nuwun. Oke. Bapak Ibu nampaknya sudah selesai semua ya. Oke, silakan. Bentar. Silakan keluar Bapak Ibu, kemudian masuk ke main room ya. Semua keluar, kemudian kembali ke main room.
Kita kembali ke main room ya. Kita kembali ke main room ya, Bu Pinus, Bu Desi, Bu Ratu. Oke, Kembali Pak. ke main room ya. Bapak Ibu sekalian, sekarang tugasnya adalah mengisi lembar refleksinya Bapak Ibu. Ya. Mengisi lembar refleksinya. Dan setelah itu akan kita presentasikan seperti kemarin Bapak Ibu. Pengisian lembar refleksi sudah belum Bapak Ibu? Sudah diisi belum? Niki Halo, baru hai. diisi, Bapak. Ini baru diisi. OTW, Bapak. OTW, Pak. Berapa menit Bapak Ibu? 10. Sama Iya, banget. jadwal kami sih 10 sebenarnya, tapi kalau lebih cepat kan nggak apa-apa. Ya 10 Oke. menit, baik nanti cepat jam 2 Bapak Ibu ya. Silakan beraktivitas di sini.
Tadinya hanya bercandaan saja, tanpa disadari membuat beberapa pihak tersinggung. Kamu gampang boleh-boleh. Oke, Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah habis, ya. Sehingga sekarang giliran dari Bapak Ibu untuk menyampaikan Bapak Ibu ya, refleksi latihan coaching hari ini dengan format yang sudah ada. Saya akan berhenti berbagi dan layar akan kami berikan pada Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksinya gitu. Silakan Bapak Ibu, nanti bisa share screen ya. Silakan, mulai siapa raise hand dulu, silakan. Bu Yeni, silakan. Setelah Bu Yeni nanti Pak Marsono, satu kelompok ya. Oke, Bu Yeni dulu, kami silakan. J Bahar, izin share screen J. Oke.
Sampun Bapak Ibu? Sudah. Nggih. Izinkan dari saya terlebih dahulu karena tadi saya berkelompok dengan Pak Marsono. Tadi di percakapan yang pertama posisi saya sebagai koci, kemudian Pak Marsono adalah sebagai coach-nya, kemudian di kedua kasus yang kedua berubah berganti peran, saya menjadi coach, kemudian Pak Marsono menjadi koci di kasus yang berbeda. Dari praktek hari ini, hasil refleksi dari saya, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau kali ini saya merasa jauh lebih baik Pak Har dan Bapak Ibu. Sudah terjadi percakapan dua arah dan terjadi timbal balik antara coach dan coach-nya. Coach sudah terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Sedangkan coach juga sudah merasa cukup mampu untuk menjadi pendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh coach. Cuma ada sedikit yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan tentang pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot menurut saya kurang sedikit lagi lah untuk bisa menggali potensi dari coach-nya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk dalam kondisi pression yang pasti tadi sebelum pelaksanaan praktek coaching, saya harus memastikan kondisi saya tenang, kemudian situasinya nyaman, tidak tegang, santai, serta saya harus menyiapkan catatan-catatan kecil yang nantinya harus saya laksanakan atau saya tulis dan apa saja yang terjadi pada saat proses coaching. Kemudian yang keempat, Pak Marsono bocor ya Pak Marsono. Oke, sudahlah. Pak Marsono mic-nya. Oke, terima kasih. Lanjut. Maaf. Udah apa ya terus? Untuk yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tadi karena saya merasa di pertanyaan berbobot itu masih kurang sedikit lah untuk bisa menggali potensi coach, ya berarti harus banyak berlatih melakukan coaching, baik mungkin dengan rekan sejawat atau mungkin dengan siswa pun juga bisa dilakukan praktek coaching. Kemudian untuk dari coaching-nya dari Pak Marsono, beliau merasa senang pada saat proses coaching karena kegiatan berjalan dengan nyaman. Beliau dapat menceritakan permasalahan atau keluh kesah yang dialami dan beliau juga dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Ngaten Pak Har, demikian refleksi dari kegiatan hari ini dari saya. Dibandingkan dengan latihan kemarin gimana Bu? Lebih tenang yang ini Pak. Lebih tenang yang ini ya? Okay. Karena yang kemarin kan masih ada gojek-gojeknya sedikit. Iya. Dan sebenarnya gojek-gojek juga nggak apa-apa sih, itu dalam rangka apa ya, nggak apa-apa sih sebenarnya gojek, tapi kan ya wajar kan gitu. Biar nggak kaku juga nanti. Pak, alhamdulillah hari ini berdua lancar, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sekarang dari Pak Marsono, silakan. Bu Yen, gantian share screen. Sampun Pak. Lalu sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sampun Pak. Alhamdulillah. Nggih, Bapak Ibu, di sini saya akan merefleksikan apa yang baru saja kita kerjakan tadi. Jadi praktik coaching dari 4 pertanyaan di awal. Yang pertama ada apa yang maaf, tadi kita sudah bergantian peran. Saya jadi coach, Bu
Ibu Yeni jadi coach-nya. Pun demikian sebaliknya saya coach, terus yang keduanya Bu Yeni sebagai coach-nya begitu. Oke, saya lanjut. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi betul senada dengan apa yang disampaikan Bu Yeni tadi, alhamdulillah komunikasi sudah lebih baik dibanding dengan sesi latihan kemarin. Jadi kemitraan antara coach dan coach ini juga sudah berjalan tidak hanya baik, saya pikir ini jadi sangat baik. Karena apa yang permasalahan yang kita tampilkan di sini adalah permasalahan yang memang kita hadapi sehari-hari sehingga Tirta ini betul-betul mengalir gitu ya. Dan coach dapat leluasa menyampaikan permasalahannya yang dihadapi serta sharing solusi yang digali dari coach sendiri gitu. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, khususnya kami gitu, yang perlu ditingkatkan adalah ini seorang coach harus bisa memaksimalkan potensi coach. Bagaimana coach dapat mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri coach. Ya jadi ini pertanyaan ketika refleksi kemarin. Jadi bagaimana kita belajar untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu. Terus yang ketiga, ini apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi walaupun tadi kita dalam kondisi tatap maya, jadi pada saat coaching ini kita tetap dalam kondisi hadir seutuhnya, present, kehadiran penuh dengan fokus pada coach ini dan selalu menyimak apa yang satu dan lainnya disampaikan. Jadi harus dan mempunyai gambaran-gambaran pertanyaan yang nanti akan kita ajukan. Kemudian pada sesi coaching ini kita juga membuat catatan kecil. Tadi kita juga sudah menyiapkan pulpen gitu. Karena yang kita pakai hari ini dengan kemarin itu berbeda permasalahannya begitu. Pertanyaan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkannya? Nah, ini hal yang akan kita lakukan untuk memperbaiki atau perbaikannya, ya kita akan mendalami materi terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Jadi harus sering berlatih, yang kemudian juga mendalami permasalahan yang dihadapi coach dan menggali solusi dari coach sendiri gitu. Terus yang terakhir ini umpan balik dari coach. Ini pertanyaan untuk coaching ya. Jadi apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ini jelas ketika kita bisa menyampaikan, mengungkapkan permasalahan yang kita hadapi ini, kita akan sudah barang tentu akan merasa senang, lega, plong gitu. Karena kita dapat berbagi dan bisa mencurahkan isi hati dengan coach, serta dapat melakukan refleksi dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yang kita hadapi tadi. Demikian Bapak Ibu, Pak Har, hasil refleksi yang saya lakukan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Marsono sudah menyampaikan refleksinya yang jelas memang akan lebih belajar lagi ya. Dan sekali lagi memang ya kita harus sering belajar untuk bisa mahir dalam proses coaching ini gitu. Iya. Okay. Yang berikutnya silakan. Ini Bu, bentar ini tak urutkan aja. Yang Bu Yayu yang pertama. Bu Yayu dan kelompoknya, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Saya tingkatkan speaker dulu. Oke. Sampun Bapak.
Kelihatan ya? Proses, iya kelihatan. Oke. Dinaikkan ya. Refleksi diri latihan coaching untuk praktek hari ini adalah refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan baik dan baik selama sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan baik selama percakapan ini adalah hubungan dua arah yang sudah berjalan dengan baik. Jadi tujuan identifikasi masalah sudah dapat teridentifikasi, kemudian rencana aksi dan tindak lanjutnya sudah mulai bisa muncul. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang masih perlu diperbaiki adalah manajemen waktu dan keterampilan bertanya agar agar pertanyaan yang kita ajukan itu tidak terputus dan bisa menghasilkan pertanyaan yang berbobot. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi yang saya lakukan adalah fokus pada coaching, kemudian fokus pada masalahnya, dan membayangkan posisi kita seandainya menjadi coaching itu sendiri. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan lebih sering melakukan coaching agar lebih terlatih untuk menjadi coach yang mahir, gitu Bapak. Oke. Kemudian umpan balik dari coaching saya yang saat ini adalah Bu Enggar. Beliau menyatakan dalam proses coaching kali ini, coaching merasa lega dan nyaman karena saya sebagai coach mau mendengarkan, sehingga coaching bisa menyelesaikan masalah dan menemukan idenya. Mungkin itu dari saya, Bapak. Terima kasih Bu Yayu. Dibandingkan dengan kemarin, perbaikan apa yang sudah dilakukan? Jadi saya lebih bisa menggunakan bahasa baku. Kalau kemarin kan hanya bahasa yang istilahnya bahasa sehari-hari kita gojekan. Tetapi saya sudah tidak menggunakan pengalaman saya ataupun tidak menggunakan memancing. Tapi ini saya sudah murni coachingan. Oke, terima kasih Bu Yai ya sudah refleksi ya. Giliran berikutnya berarti Bu Inggar. Oke. Di stop dulu kemudian Bu Inggar monggo. Nggih, Bapak, sudah. Oke. Sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah. Sudah jelas nopo perlu diperbesar lagi? Saya kira bisa dibaca. Oke, langsung mawon nggih Bapak Ibu. Untuk refleksi saya dan Bu Yayu hari ini itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu selama percakapan itu berjalan dengan lancar walaupun tadi sempat terkendala sinyal nggih, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, kemudian kita juga akrab, santai dan mengalir apa adanya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu yang masih perlu diperbaiki yaitu terbatasnya waktu karena tadi sempat juga terkendala sinyal, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan yang mampu merangsang kunci dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu sebelum coaching saya harus bisa meluangkan waktu saya, kemudian mengambil posisi yang nyaman, kemudian saat coaching berlangsung saya harus bisa fokus terhadap apa yang disampaikan coach, kemudian memusatkan perhatian saya kepada coach, menatap mata dan ekspresinya coach, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Kemudian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching tersebut, yaitu saya akan melakukan untuk memperbaiki, mencari referensi, kemudian yang pastinya akan lebih banyak berlatih lagi, karena ini kan kemarin juga sudah disampaikan, karena ini masalah waktu, semakin kita banyak berlatih akan semakin mahir juga. Kemudian, umpan balik dari coaching, tadi Bu Yayu menyampaikan saat coaching itu merasa lega, kemudian permasalahan beliau dapat tersampaikan, kemudian menemukan ide-ide alternatif yang dapat dilakukan sebagai solusi dari permasalahan beliau.
Ngoten Bapak. Oke, terima kasih Bu Sinta ya, juga sudah memberikan refleksinya. Lanjut sekarang Mas Agus atau Mas Anang dulu, silakan. Mas Anang. Siap. Oke. Silakan, salah satu dulu, ya. Oke. Sampun muncul ya Bapak? Ampun. Oke, terima kasih Pak Hartanto atas waktunya. Saya akan mencoba memaparkan refleksi diri latihan coaching dari saya dan Mas Agus tadi. Untuk yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, untuk yang sudah berjalan yaitu interaksi dua arah antara coach dan coach ini, percakapan yang dilakukan sudah baik, terlihat dari semua tahapan pada alur tirta ya Bapak. Jadi sudah mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab sudah tersampaikan. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, menurut saya yang perlu diperbaiki itu dalam mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang saya ajukan tadi masih perlu untuk diasah lagi Bapak. Kemudian pertanyaannya digunakannya untuk memaksimalkan potensi coaching masih belum bisa maksimal tersampaikan. Jadi pertanyaan saya yang saya ajukan ke Kuci tadi mungkin masih sedikit kurang dipahami ya. Jadi banyak sekali jawaban-jawaban yang mungkin harus dijabarkan lagi. Jadi ketika pertanyaan A sudah dijawab tapi masih kurang begitu mengenai, saya tambahkan ke pertanyaan selanjutnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh yaitu menerapkan mindful listening. Jadi saya menggunakan teknik mendengarkan dengan penuh kesadaran. Jadi ketika saya mendengarkan jawaban-jawaban dari coaching tadi, saya memperhatikan dengan penuh kesadaran, jadi tidak berfokus ke yang lain. Jadi fokus saya hanya ke jawaban dari coaching. Kedua, yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, untuk yang saya lakukan yaitu nantinya akan sering berlatih dan terjadwal dalam mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa karena terbiasa. Karena kenapa saya tuliskan bisa karena terbiasa? Karena semakin banyak latihan, semakin banyak praktek, pastinya akan lebih baik lagi seperti itu. Kemudian umpan balik dari Kuci, dari Pak Agus, apa yang dirasakan dari Pak Agus. Pak Agus merasa dihargai karena perhatian penuh yang dilakukan oleh saya sebagai coach, membuat Pak Agus lebih terbuka untuk berbicara tentang tantangan-tantangan dan masalah yang dihadapi ketika beliau mengajar atau ketika pelajaran PJOK di dalam kelas. Jadi ini tadi Pak Agus berkeluh kesahnya tentang olahraganya itu materi di dalam kelas. Biasanya di luar kelas dalam artian praktek. Kalau praktek anak-anak pasti lebih senang. Ketika di dalam kelas anak-anak kurang antusias seperti itu Bapak. Mungkin itu Bapak dari saya. Oke. Berarti gini Mas Anang, solusi dari Mas Agus tadi apa yang jenengan korek supaya anak meskipun di kelas tetap senang, itu caranya gimana tadi? Memberikan variasi-variasi dalam artian mungkin di dalam kelas tidak hanya cuman menjelaskan, tapi di dalam kelas itu juga ada semacam permainan-permainan atau game-game sehingga anak-anak tertarik dengan pelajaran PJOK walaupun di dalam kelas seperti itu. Oke.
Oke, terima kasih Mas Sanang ya sudah menyampaikan refleksinya. Berikutnya Mas Agus, silakan. J, Pak. Kelihatan J, Pak? Kelihatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin menyampaikan refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan? Menurut saya merasa percakapan fokus pada pengembangan solusi sehingga coach merasa didukung dan termotivasi untuk mencoba langkah-langkah baru. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan adalah menekankan lebih pada pertanyaan yang dapat membuat coach lebih menyadari pola perilaku dan strategi yang bisa lebih efektif. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching yaitu memulai dengan niat, karena semua itu harus didahului dengan niat lebih dahulu, niat yang jelas untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan fokus pada kebutuhan. Terus yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk meningkatkan yaitu penggunaan pertanyaan yang lebih mendalam untuk menggali pemahaman lebih jauh mengenai perasaan dan tantangan yang dihadapi oleh coach. Terus umpan balik dari coach yaitu Pak Anang. Pak Anang merasakan senang mendapatkan solusi tantangan permasalahan yang Pak Anang alami di kelas tentang murid-murid dalam mengikuti pembelajaran PJOK dan alhamdulillah memberikan solusi-solusi untuk permasalahan yang Pak Anang hadapi sehingga Pak Anang sudah tidak gelisah lagi. Ini pembelajaran praktek Pak, kalau Pak Anang itu seperti praktek di luar kelas itu peserta didiknya kurang berminat atau kurang semangat saat terutama pada cabang olahraga tertentu, terutama kalau anak-anak itu biasanya senam lantai Pak. Ini yang diangkat Mas Anang itu senam lantai, seperti itu Pak. Itu Pak Agus sebagai coach ya? Coach Pak. Dan coach-nya adalah Pak Anang ya? Pak Anang, ya. Berarti yang memberikan solusi tadi siapa? Saya Pak. Berarti coach-nya ya? Ya, saya memancing Pak Anang untuk memberikan memunculkan ide-ide Pak. Gimana Pak Anang? Akhirnya yang memunculkan ide berarti siapa? Idenya muncul dari Pak Anang ya? Iya, Pak. Berarti Mas Agus hanya bertanya gitu ya? Iya, bertanya. Oke, memang itulah coaching ya. Jadi memang yang namanya coaching itu ide itu muncul dari coach karena semua berpusat pada coach ya. Sehingga coach itu hanya mengarahkan saja, artinya memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya coaching-nya bisa berkembang. Oke, terima kasih Mas Agus ya. Iya Oke. Pak, terima kasih. Selanjutnya Bu Amin. Kita aminkan, mari Bu Amin. Iya Pak. Silakan Bu Amin. Izin share screen Pak. Sampun Pak. Sampun agak besar dikit bisa nggak? Dibesarkan dikit. Ya udah cukup. Ya. Hasil refleksi yang pertama tadi nih, apa yang sudah berjalan itu, hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah komunikasi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, adanya komunikasi yang lebih baik dibanding yang kemarin antara coach dan coach, sehingga coach itu lebih leluasa menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Yeah. Kemudian untuk yang kedua yang masih perlu diperbaiki, yaitu saya masih ada
rasa kurang percaya diri gitu Pak ketika menjadi coach, sehingga timbul rasa keraguan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Agak putus-putus Bu Amin. Kemudian untuk agak putus-putus Bu Amin suaranya. Atau mungkin off cam dulu nggak apa-apa. Tetap dalam kondisi Off cam dulu nggak apa-apa Bu Amin. Biar suaranya jelas. Yang ketiga, untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching. Coach menghadirkan diri sepenuhnya, lebih fokus pada rasa ingin tahu yang lebih banyak pada kondisi coaching. Untuk yang keempat, untuk memperbaiki saya akan terus berlatih. Kurang lebih sama ya, karena ini sering diterapkan, kalau tidak pasti kurang gitu. Jadi saya harus terus berlatih. Untuk melakukan coaching supaya selama menjadi coach tadi perasaan saya itu cukup lega ya, sudah lega dan bisa tercerahkan dengan adanya coaching, karena apa yang menjadi permasalahan di awal bisa tersampaikan dan mengalir dengan apa adanya tanpa ada tekanan gitu. Ngoten Bapak. Sampun. Oke, terima kasih ya Bu Amin. Jadi sudah bagus dibandingkan dengan yang kemarin. Oke, selanjutnya Bu Kostini. Halo. Silakan melakukan refleksinya Bu Kostini. Halo Bapak, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bisa share screen Bu Kostini? Ya, Pak. Saya coba ya Pak. Ini soalnya tadi saya screen ke Bu Amin itu laptop saya mati. Coba Bu Amin gimana? Soalnya nyuwun sewu karangannya towernya diperbaiki Bapak. Tapi filenya sudah dikasihkan Bu Amin? Sudah. Oke. Ya. Oke, ya silakan Bu Kos. Terbaca belum Bu? Sudah Bu, next Bu. Diturunkan. Sampun. Terima kasih. Sampun. Matur suwun Bu Amin. Terima kasih Bapak waktu yang diberikan kepada saya. Dari hasil diskusi kami berdua tadi, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya komunikasi yang lancar antara coach dan coaching, sehingga coaching dengan leluasa menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Terus poin yang kedua, yaitu bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kompetensi yang ada pada coaching. Poin yang ketiga yaitu dalam kondisi present atau kehadiran, sebelum dan saat melakukan coaching, coach sepenuhnya mendengarkan dan sudah siap dengan pertanyaan yang ada, yang diajukan pada saat kegiatan. Coach membuat catatan kecil Bapak tadi tentang pertanyaan dan jawaban yang direspon dari coaching. Jadi memberikan kesimpulan seperti itu Bapak. Terus yang poin keempat yaitu untuk memperbaikinya, saya akan terus berlatih melakukan praktek coaching ini dengan baik, dengan menggunakan alur tirta Bapak. Next Bu. Halo. Bu Amin, halo. Tarik ke bawah Bu Amin. Atau saya halo, Bu Amin. Atau pakai punya saya. Tulisan Upan ini bahwa saya merasa senang Bapak, karena apa yang dirasakan tersampaikan dan begitu mengalir begitu saja Bapak, sehingga dari permasalahan saya, terus terang saya menggunakan KBM pembelajaran bahasa Indonesia ini sangat plong begitu Bapak, karena selama ini itu kan bukan fak saya Bapak. Jadi dengan adanya pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Amin itu saya merasa lega begitu Bapak. Matur suwun. Enggak, lega gimana? Artinya
Ketika guru gini, guru seni budaya suruh ngajar bahasa Indonesia, otomatis saya kan harus belajar dari awal lagi, Bapak. Itu kan bukan fak saya. Itu Jadi saat Bu Kosti ini menjadi coach atau menjadi kuci? saya ini merasa saya jadi coaching, Bapak. Coach atau kuci? Kuci. Kuci Coaching, ya? Bapak. Iya. Berarti Yang selama ini saya rasakan, saya florkan ke Bu Amin, terus saya ya gimana lagi, harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya walaupun itu bukan fak saya, seperti itu. Jadi yang menyelesaikan masalah siapa? Saya, Bapak. Dengan Bu Amin tadi ya, Bu Amin Iya. untuk yang memberikan pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Iya. Bapak. Oke. Iya, oke Bu Kosti ini Matur sudah. suwun, Bapak. Oke. Bisa diturunkan, oke. Berikutnya terakhir Bu Desi nih. Wah, anak Bu Desi gimana ya? Karena belum ada temennya ya Bu Desi. Gimana Bu Desi? Halo Pak, ya tadi udah Gimana? bercakap-cakap dengan Bu Nur dan Bu Pinus. Gak apa-apa ya. Tapi paling nggak nanti Saya kita coba ya Pak ya. Ya. Tadi praktek juga ya berarti Bu Desi ya? Oke, terima kasih ya. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah agak dibesarkan. Gede ke sini itu. Iya. Lagi belum. Oke, lagi satu lagi. Ya oke lah, bisa dilihat. Oke udah. Iya, sip. Ya. Ini tadi hasil dari refleksi diri latihan coaching antara saya dan dibantu dengan Bu Nur. Yang pertama refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Hadirkan diri sepenuhnya agar lebih fokus untuk bersikap terbuka. Yang selanjutnya, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, terus berlatih untuk mengcoaching agar selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang tulis hasil refleksi saya yang pertama, sudah berjalan baik antara komunikasi antara coach dan coach, sehingga coach dapat leluasa menyampaikan pendapat, saya sebagai coach dan Bu Venus dan Bu Nur sebagai coach, serta alur tirta yang jelas, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga saya bisa lebih terbuka menyampaikan permasalahan yang saya hadapi. Yang kedua, untuk meningkatkan sering melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa yang sudah diperbaiki dan yang perlu ditingkatkan. Karena dengan terbiasa praktek, saya akan paham dan kompetensi coaching saya bisa meningkat. Untuk yang ketiga, saya merasa dituntun untuk menggali kemampuan saya untuk menyelesaikan masalah saya secara mandiri. Sudah mempunyai gambaran atau ide pertanyaan yang akan diajukan saat coaching. Fokus dalam melakukan coaching sehingga mendapatkan solusi, membuat catatan tentang apa yang disampaikan. Untuk yang terakhir, terus berlatih untuk mengcoaching agar selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbibit nantinya, jadi nanti bisa saling mengevaluasi sehingga bisa mahir dalam pelaksanaan coaching. Tuliskan umpan balik dari coach. Ini coach ya Pak, coach Anda. Pertanyaan untuk coachnya apa yang, iya coach ya Pak ya ini. Nanti saya ganti. Ini dari coach ya, dari coach. Ini dari coachnya, jadi tadi coach atau coach? Tadi kan coach apa coach tadi? Ya. Coach. Ya, jenengan coach atau coach? Tadi coach Pak. Coach ini tadi ngetiknya. Iya. Harus gini. Oke, lanjut dulu aja. Ya. Tadi Pak, salah ketiknya ini, Pak.
Ya tadi sekedar saja ini perasaan saya tadi senang karena dapat menceritakan permasalahan yang saya alami dan mendapatkan solusi dalam coaching ini. Terus lega karena sudah tidak memikirkan masalah tersebut secara berlarut-larut karena sudah terselesaikan dengan coaching ini dan bisa berbagi dengan rekan sejawat. Seperti Bu itu Desi Bapak. tadi prakteknya sebagai coach atau kuci? Maaf. Kuci Bapak. Oh, kuci ya. Ini kalau kuci itu berarti sebenarnya yang nulis mestinya adalah coach-nya ya. Jadi gini, lembar refleksi ini adalah untuk coach ya. Ketika melakukan coaching ya. Nanti yang lainnya tolong itu diluruskan ya. Kemudian ini berarti dari kucinya, katakanlah misalnya Bu Desi tadi jadi kuci ya, yang apa namanya refleksinya adalah dari coach-nya gitu ya. Gitu nggih? Ya Bapak. Ya Ya Bapak. karena Bu Ana kan nggak ada gitu. Jadi Ya. dan ini kita minta umpan balik dari kuci kita. Artinya yang kita kucing itu siapa gitu loh. Oke, paham ya sampai di sini ya? Ya Bapak paham. Oke, Bapak Ibu. Silahkan, terima kasih Bu Desi. Nanti kita komunikasi lagi untuk tugasnya. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan, ini masih penting banget ya. Jadi tolong perhatikan benar Bapak Ibu. Ini saya kira sangat-sangat penting ya. Kegiatan kita berikutnya, tapi ini kita akan refleksi dulu ini. Rubrik penilaian saya kira ini Bapak Ibu sudah tadi. Kemudian setelah ini refleksi. Ini tadi kan refleksi aktivitas pembelajaran kan sudah. Ketika penjenengan menyampaikan, Bapak Ibu sudah apa yang meningkatkan sudah tadi. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang penting juga. Refleksi. Model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Silakan ini bisa di foto gitu ya. Kemudian jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan kucing agar potensi kepala sekolah meningkat? Ya ini silakan ini dijawab ya dengan menggunakan berbagai sumber yang ada gitu. Lanjut. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, coaching itu adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Ya, kompetensinya ini sudah present, mendengarkan aktif, melancarkan pertanyaan berikutnya. Kemudian alur cerita ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, berikutnya tolong perhatikan ya semua ya. Halo semua Bapak Ibu, tolong reaksinya. Halo Pak. Oke Pak. Jempol ataupun segala macam gitu. Oke. Siapa? Setelah ini kita diunggah tugas ruang kolaborasi ya berikutnya. Nah caranya unggahnya itu adalah unggahlah hasil rekaman praktek kucing ke akun YouTube ya dengan setting ini ya nama lengkap, angkatan dan seterusnya. Ya. Kirim tautan YouTube pada tugas ruang kolaborasi. Bunyi LMS-nya seperti ini ya. Sehingga nanti Bapak Ibu itu di akun YouTube dulu yang dikirimkan ke LMS itu adalah link ya. Link YouTube-nya. No problem ya ini ya. Enggak ada masalah ya. Halo Bapak. Itu dua-duanya itu satu Pak. Dua-duanya saat kita coaching tadi selama 30 menit atau hanya 15 menitnya? Yang 30 menit. Tapi nanti dituliskan nih ya sebagai coach, sebagai kucing kan begitu. Oh ya. Ya, yang jelas kan saya kan udah tahu artinya ketika yang dinilai kucingnya gitu. 30 menit. Ya. Karena ruang kolaborasinya yang diunggah gitu. Ruang kolaborasi kan Anda dengan temannya gitu ya. Oke ya, no problem ya ini ya. Oke. Yes, lanjut. Ini Mas Anang silahkan. Jadi itu nanti videonya kan 30 menit Pak. Yes. Misal saya kucing dulu,
jadi coach dulu, otomatis depan saya kasih Iya. kayak kata-kata saya sebagai coach gitu dulu. Betul. Kemudian ketika 15 menit dipotong Iya. dulu, diganti Iya. tulisan gitu. Oh ya, siap. Iya, yang penting mudah keterbacaannya. Ya. Oke, terima kasih. Ini clear, due date-nya 1 Oktober. Ya. Harapan kami sebelum due date ya sudah selesai. Kemudian ini demonstrasi kontekstual ini, nanti tolong Bapak Ibu pahami betul di dalam LMS-nya ya. CGP mempraktekkan percakapan kucing secara triad, artinya 3 orang. Terdiri dari 3 siklus. Ya. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik, 3 tahapan yaitu prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Rangkaian percakapan kucing ini direkam. Rekaman yang diunggah adalah rekaman saat CGP berperan sebagai supervisor, karena CGP akan dinilai saat berperan sebagai supervisor. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita harus buka LMS ini. Jadi nanti akan saya buat 3 kelompok Bapak Ibu ya. Akan saya buat 3 kelompok nanti. Bentar, tak lihatnya dulu. Jorok sedikit nggak apa-apa ya? Nggih, Pak. Gini, Bapak Ibu. Ini jorok sedikit, kita sudah jorok 15 menit itu. Total dulu rekamannya, tutup dulu ya. Oke, Pak. Itu, baik Bapak sekalian. Baik. Oke ya, kita semua sudah selesai kegiatan hari ini ya, dan terima kasih. Sehingga kita akhiri dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.